منهجك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل الأصل وعلى الحاضرين والحاضرات يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang telah menyelesaikan selama 9 hari ya. 8 apa 9? 9 ya. Besok masuk 10. Malam ke-9 berarti 8 hari selesai sudah ya. Mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya, hari ke-10 dan seterusnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki daripada faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Memasuki daripada memandikan mayit atau ya, memandikan mayit itu dengan air atau dengan tayamum, gantinya air tayamum. Seumpama mayitnya nggak bisa dimandikan dengan air ya, kalau kena air tambah rusak, lecet dan sebagainya, tayamum sebagai gantinya mandi, tetap tayamum. Memandikan mayit, kemudian mengkafan mayit. Nah, mengkafan itu setelah dimandikan kemudian dikafani. Kafan itu menutup aurat semuanya ya, menutup auratnya. Nanti ada sunnahnya ya, ada kalau laki-laki 3 lapis ya, kalau perempuan 7 lapis. Setelah dikafani wassalatu alaihi, dan mensolati kepada mayit ya. Mensolati setelah dimandikan, disolati ya. Kalau belum cukup didoakan ya. Kemudian setelah itu diangkat ya. Apa orang sini bilang digotong ya, digotong pakai keranda. Ada yang agak canggih pakai apa?
geledekan ambulan, tapi tetap digotong nanti kanunya. Fardu kifayatin wa dafnuhu, dan menguburkannya. Menguburkan ini di dalam kubur, yakni di tanah. Kalau kebetulan di tengah jalan, di tengah lautan, ya di laut kuburannya ya. Diikat, dipendam di laut. Ditenggelamkan, dikasih pemberat itu. Zaman dulu kan orang naik kapal laut itu kan berbulan-bulan ya dipendam di situ, menunggu ke rumah ya, kelamaan ya. Itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apabila ada orang yang sudah melakukan, maka yang lainnya nggak berdosa. Tapi apabila nggak ada yang melaksanakan menyolati mayit ini, maka seluruh kampung dosa semuanya. Nah, idza kana musliman, ketika orang yang mati tadi itu orang muslim ya. Syaratnya ini, ketika orang yang mati itu orang muslim ya, dimandikan. Kalau orangnya itu mati dalam muslim, baik itu orang besar atau bayi ya. Atau bayi ketika bayi ini dilahirkan dalam keadaan hidup, wulida hayyan ya. Ketika diketahui bahwa bayi itu hidup, ada tanda-tanda seperti ada teriakan habis lahir ya, ada suara menangis, atau ada gerakan-gerakan setelah dilahirkan. Kalau waktu itu, itu namanya hayyan. Jadi kalau memang seperti itu ya disolati hayyan. Jadi bayi itu, anak kecil juga yusalli alaihi. Jadi ini terjadi ketika bayi atau yang kejatuhan itu sebelum sesudah umur sempurna 6 bulan ya. Jadi bayi namanya bayi itu yang lahir sebelum 6 bulan ya. Adapun lebih dari 6 bulan maka sama seperti orang biasa. Dilahir 6 bulan lebih itu sama, meninggal ya disolati juga. Nah, fardu kifayatin ini hukumnya fardu kifayah. Dan orang-orang yang mengkafani atau memandikan mayit itu sebagaimana yang disebutkan, hendaklah ya kan mengkafani itu sebelum dia itu dalam keadaan telanjang ya. Jadi ditutup, diberi tabir kalau memang atau dikasih kain sebelumnya. Yang memandikan itu hendaklah orang ini ya diam apabila ada sesuatu keanehan di dalam orang yang dimandikan ya. Karena memandikan mayit ini lain dengan memandikan orang hidup ya. Memandikan bayi atau memandikan orang tua yang sudah sakit itu nggak ada ya, siapa yang memandikan? Dimandikan. Nah, tapi orang mati ini, memandikan orang mati ini apabila kita di sana ada ya sesuatu yang kita lihat yang aneh-aneh, maka hendaklah orang itu tidak memberitahukan kepada orang lain. Disimpan ya keanehan yang terjadi pada saat dia memandikan ataupun pada saat dia mengkafani, itu jangan disiarkan kepada orang lain.
tutup, baik itu bagus ataupun jelek ditutup. Kemudian setelah itu disolati ya, sholat atas mayit ini pahalanya sama dengan orang yang bersedekah kirot ya. Kirot itu bersedekah emas seberat gunung Uhud. Gunung Uhud itu diceritakan 7 kilo ya panjangnya, 7 kilo gunung itu. Gunung Pando ini berapa kilo? Ada namanya tuh, pada ada gunungnya. Jadi begitu ya. Di musliman mati. Nah, ini nanti ada pelajaran tersendiri. Nah, sekarang itu sudah ada biasanya tiap-tiap desa itu orang yang biasa memandikan mayit ada. Nah, kalau nyolati itu banyak ya. Cuma di sini itu ada keunikan ya. Di Kalimantan ini ada keunikan. Jadi kalau orang mau nyolati mayit itu dapat undangan. Dapat amplop, ada duitnya. Untung itu ya. Yang ngundang itu untung karena orang yang menyolati orang yang meninggal itu sama dengan dia itu bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Mengantar ke kubur juga begitu, sebesar apa? Bersedekah sebesar emas segunung Uhud. Jadi 2 kirot. Nah, itu 1 kali ya. Tapi orang-orang yang hadir di majlis, nah ini perlu sedikit dijelaskan. Orang yang hadir di majlis taklim ya, majlis ilmu atau majlis zikir, maka orang ini pahalanya lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Lebih utama daripada orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama daripada menghantar 1000 jenazah. Itu kalau di bulan-bulan biasa. Kalau bulan Ramadan ya kelipatannya ya, dikalikan 1000. Jadi kalau hadir majelis di bulan Ramadan itu lebih afdol daripada 1.000.000 sembahyang, 1.000.000 rakaat di bulan Ramadan ya. Lebih afdol daripada menjenguk 1.000.000 orang sakit. Ya, 1.000.000 orang sakitnya se-Kalimantan saya menjenguk nggak nyampe ya, nggak bisa 1.000.000 orang. Tapi ini keutamaannya ya, 1.000.000. Lebih afdol daripada menghantar 1.000.000 orang meninggal ya. Jadi begitu ya, dafnuhu. Jadi fardu kifayah, walaupun fardu kifayah tapi pahalanya begitu tinggi. Yang nggak ikut yang nggak dapat apa-apa. Hanya mereka yang ikut aja ya. Hanya mereka yang melakukan, sama dengan orang makan ya. Orang makan itu hukumnya apa? Kenyang. Ada hukum kenyang ya. Itu bagi yang mau makan. Kalau nggak makan dia nggak kenyang, lapar. Jadi hidangan itu orang yang hadir aja yang kenyang bisa makan. Kalau nggak hadir nggak bisa. Begitu juga amalan-amalan ini. Kalau yang melakukan dapat, kalau yang tidak, yang nggak ada dapat apa-apa. Nah, hadir itu datang ya, datang. Atau ada yang mengatakan ikut siaran langsung. Sepak bola itu kan seru ya. Kalau siaran langsung dengan siaran ulang itu lebih seru siaran langsung. Begitu juga pengaji ini. Nah, ada kalau siaran langsung itu kan berarti dia memperhatikan, menunggu jam-jam sekian ini siaran langsung. Jadi ditunggu sama dia. Kalau siaran tunda mungkin lain pahalanya. Sudah siaran tunda ya. Kecuali dia itu ada udzur yang benar-benar udzur. Dan udzur itu sepertinya nggak ada bandingannya dengan pahala orang yang hadir di majelis ilmu atau majelis zikir. Asalkan majelisnya itu tidak nyimpang ya. Ada majelis itu nyimpang, ngajaknya itu ngajak berbuat maksiat ya. Itu nggak bisa majelis seperti itu. Kemudian wawajaba, dan wajib lidzimmi, kepada orang kafir zimmi. Jadi orang kafir itu ada 2, ada kafir zimmi,
ada kafir harbi. Ini dua ini ya, orang kafir. Kafir dhimmi ini orang kafir yang minta perlindungan kepada orang Islam. Seumpama negaranya negara yang diperintah oleh Islam ya. Agama atau undang-undangnya yang dipakai adalah undang-undang Islam. Maka orang itu minta perlindungan, maka dia dilindungi, namanya kafir dhimmi. Nah, ketika ada orang kafir dhimmi ya, mati, maka itu wajib orang itu takfinun, mengkafani, wadafnun, dan mengubur. Wajibnya itu ya. Kalau memandikan enggak perlu dimandikan ya. Kalau kafir dhimmi, jadi enggak perlu. Dikafani aja, tutupi pakai baju, habis gitu dikubur, sudah selesai sudah ya. Nah, kita kemarin kan ada itu ya. Waktu corona enggak dimandikan, padahal orang muslim ini. Dosa itu orang itu, berdosa ya. Terus dipakai baju, dimasukkan kotak, dikubur aja. Enggak dikafani ini. Ya orang sakitnya enggak apa-apa sebetulnya itu. Nah, jadi itu entah orang itu enggak ngerti atau sengaja ya. Jadi ada dua kemungkinan. Memang orang itu enggak ngerti, bodoh, enggak ngerti ilmu, atau memang sengaja. Karena orang Islam terhadap orang kafir dhimmi itu enggak usah dimandikan. Ya. Kalau kafir harbi enggak wajib, terserah, mati mau dibuang terserah urusannya itu. Enggak wajib ya, enggak wajib itu boleh-boleh aja, seumpama boleh aja. Kalau enggak ada lagi keluarganya, kalau enggak dikubur, ini bisa busuk, bisa mengganggu orang. Walaupun tubuh mereka enggak najis ya. Wali siktin mayyitin, dan bagi anak yang gugur mati ya, anak yang kejatuhan mati ya. Huslun, dimandikan, wakafnun, dan dikafani, wadafnun, dan dikubur, wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan atas keduanya mayit ya. Keguguran di bawah daripada 6 bulan, keguguran atau kafir dhimmi, nggak usah disolati sudah. Solat itu kan doa. Doa itu mendoakan, nggak boleh kita mendoakan sama orang kafir walaupun kafirnya adalah kafir dhimmi. Nggak usah, nggak wajib. Nah, seumpama didoakan ya doakan aja. Doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ini pernah terjadi ya begitu ya. Ada orang kafir dhimmi ini, perusahaan rokok besar. Pinter. Nah, ulama-ulama dikasih duit disuruh nyolati. Ya bagaimana orang kafir sholat itu kan doa. Ya. Nah, sholat itu kan doa. Jadi doanya sembahyang. Doanya bagaimana? Doanya ya sembahyang biasa. Ya. Sembahyang biasa doa. Kan enggak ngerti dia itu. Kita sembahyang duhur, atau sembahyang sunat ya, doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ini bukan orang muslim, enggak usah didoakan. Ada juga kisah ya. Ulama ini kadang-kadang pintar, cerdas ya. Ulama itu cerdas. Ada orang kafir, orang Cina ya. Banyak duitnya. Itu dia sering melihat kalau ada orang muslim meninggal itu, dia ini disolati, kepingin anaknya ini mati, kepingin disolati. Tidak paham orang kafir ya, karena ya akalnya dia itu sudah, kalau gitu ya taruh di luar aja sana, taruh di sholatnya kita di dalam laga, mayitnya taruh di luar. Sebetulnya tidak apa-apa orang mensolati mayit itu, walaupun tidak taruh di depan tidak apa-apa, taruh di pinggir sana, sholat di sini, doakan orang di sini nyampe juga, enggak harus di depannya, enggak. Ya boleh di depannya. Kadang-kadang ada orang menghadap kiri, tidak apa-apa. Ya. Menghadap kemana aja. Di luar pun boleh. Di belakang, ya mayitnya di belakang, sholatnya di depan, tidak apa-apa. Nah, di situ dia taruh di, katanya, kenapa ini kok tidak ditaruh di depan ini? Ya, karena ini jalan ke surga nggak tahu dia.
Kalau orang muslim kan sudah ngerti jalan ke surga, jadi taruh di depan. Jadi dia nanti jalan sendiri. Kalau ini sampai ini tidak ngerti jalan ke surga, aja taruh belakang biar ngikut nanti. Kalau ada orang ke surga ngikut dia. Jawabannya padahal ini orang kafir ya. Orang kafir nggak usah didoakan, nggak wajib. Jadi politik-politikan begitu. Nah, jadi boleh aja. Nah, cuma wala yusalli. Waman mata fi qitalil kufari bisababihi kafnun fi thiyabihi. Fa illam takfihi zida alaih. Wa dafnun wala yuksalu wala yusalla alaihi. Ya. Barang siapa yang mati di dalam memerangi orang kafir, kufar ya, perang sama orang kafir. Kemudian orang itu mati. Maka orang itu kafannya bagaimana mengkafani orang itu, ya dikafani dengan baju-bajunya sudah. Kalau yang lainnya orang biasa itu kan dilepas baju diganti dengan kain kafan putih. Tapi ini enggak, ada bajunya yang dipakai itu. Semua baju tentara ya baju tentara itu sudah, enggak usah dilepas. Sama sepatu-sepatunya enggak usah sudah. Kalau orang muslim ya, kalau orang muslim. Fa illam takfihi zida alih. Kalau masih terbuka, auratnya terbuka, maka ditambah. Tambah sekira-kira auratnya tertutup. Nah, akan menutupi aurat. Kemudian wadaftun, kemudian dikubur ya. Wala yugsalu wala yusalla alaih. Dan tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah disolati bagi orang-orang yang gugur di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Namanya orang mati syahid itu. Jadi orang mati syahid ini, jadi dia seumpama mati ya, sebabnya itu mati. Nah, maka tidak usah. Jadi walaupun darah-darahnya nggak usah dibersihkan ya, nggak usah bersihkan ya. Jadi tambah banyak darahnya tambah bagus, karena itu apa? Karena itu sebagai saksi bahwa dia itu berperang di jalan Allah. Wa aqallul ghusli adapun paling minimnya ya, meminimnya. Ini wajibnya ya, memandikan mayit, izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis dulu. Yang biasa ini ya. Ini kita sudah keluar tadi itu. Izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis. Kalau ada najis-najisnya, mayit itu dibersihkan dulu. Kemudian wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan seluruh kulitnya dan rambutnya, wa inkasufa, walaupun tebal rambutnya itu ya. Marrotan, diratakan sekali, bil ma'i, dengan air al mutahhiri, yang mensucikan. Diratakan ya, siram rata, disiram rata mulai dari kepala sampai ke kaki, diratakan, wajibnya sekali. Kalau kira-kira belum rata ya diratakan, itu aja. Nah, cuma nanti ada ya, ada afdolnya ya, ada itu perlu orang-orang yang mau jadi tukang memandikan mayit belajar ya. Nah, dari kalau di desa itu harus ada yang belajar satu ya, karena fardu kifayah ini, jadi harus ada belajar ya. Enggak semua orang itu semua mandi kan banyak ya. Jadi harus ada yang belajar, harus ya, orang yang kalau di sini itu biasanya kalau di Jawa itu namanya dipanggil Pak Mudin ya, tukang mandi mayit ada. Di sini ada, tiap-tiap kampung itu ada yang bagian memandikan mayit. Utamanya besar orang memandikan mayit, pahalanya besar orang memandikan mayit itu. Ya tadi itu ya. Nah, ada pelajaran sendiri ya. Tapi paling minim seumpama darurat ya, nggak ada. Oh, pokoknya diratakan air.
Ya seperti orang mandi jinabat itu. Ya. Mandi jinabat, selepin-selepitannya harus kena air semuanya, rambut-rambutnya ya. Bagaimana? Ini rambutnya ini kotor ya, dia harus disampui ya, biar rata. Takut nggak nyampe ya, takut nggak nyampe. Kalau ada kotor-kotorannya nanti dihilangkan dulu, kemudian dimandikan. Jadi sekali dengan air yang mensucikan ya, dibersihkan ya. Ya seperti orang memandikan biasa itu ya. Sampai memandikan bayi kayak apa ya, seperti itu. Atau sampai kalau mandi seperti apa, diratakan ya. Dan sunnah-sunnahnya itu seperti orang mandi, sunnah mandi ya. Surah mandi itu bagaimana? Surah mandi itu dari kepala dulu, kepala disiram, kemudian sisi kanan ya, dari sini kanan yang depan, kemudian yang belakang, sisi kiri juga begitu. Nah sunnah-sunnahnya nanti digosok itu dengan apa, pembersih, sabun atau apa ya, nanti ditambahi. Jadi sama ya, cuma ini dalam keadaan darurat, wajibnya itu pokoknya rata, mayitnya itu rata, seluruh kulitnya dan seluruh rambut-rambutnya. Jadi dibersihkan ya. Walaupun rambutnya itu tebal, gondrong ya, harus rata ya. Kalau rata itu harus seperti orang wudu itu, orang mandi diratakan ya. Yang lebih afdol lagi ada sampo, ada sabun kalau zaman sekarang ya. Kemudian wa aqallul kafni satiru jami'il badani. Dan paling minimnya orang mengkafani mayit maksudnya, yaitu yang menutupi seluruh badan dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Kalau memang itu duitnya duit orang ya. Kalau dia punya duit ada tinggalan atau ada sudah yang menyiapkan ya, yang menyiapkan apa, kain dan sebagainya. Sekarang kan semuanya gitu ya. Alhamdulillah kita ini di negara kita sudah ada badan-badan yang menyiapkan ya, ketika ada orang meninggal sudah lengkap sudah ya, sehingga nggak ada lagi orang jual apa, kain kafan itu jarang, sudah diborong sudah sama. Jadi begitu ada orang meninggal ada sudah ini kain ada sudah. Itu kalau memang ini, kalau yang satu pokok nutup badan ini kalau mayitnya miskin ya, mayit miskin tidak punya duit ya. Cuma cukup satu ya, belikan satu. Karena miliknya dia itu ya. Jadi yang mau memberi itu keluarganya orang miskin tidak punya apa-apa ya, satu lapis saja sudah. Pokok menutup auratnya. Nah kalau memang 3 wasala sulafa dan 3 lapis ya. Liman taroka tirkatan zaidatan ala di dainihi walam yusi bitarkiha. 3 lapis, orang mati itu dikasih 3 lapis kalau memang si mayit itu punya harta warisan yang lebih daripada hutangnya. Orang mati itu sebelum dipakai untuk mengkafani itu hutang harus dibayar dulu. Hutangnya dibayar dulu ya. Kalau memang itu kain kafannya itu dibelikan dari hartanya. Kan ada bongkar-bongkar lemari ada duit. Punya hutang nggak ini mayit ini? Kalau punya hutang bayarkan dulu hutangnya. Atau ada wasiat. Walam yusi bitarkiha. Jadi ada wasiat. Tuh wajarkan dulu wasiat. Ada lebihnya baru dibelikan kain untuk apa, mengkafani 3 lapis. Kalau nggak ada pas bayar hutang habis ya 1 lapis saja. Karena urusan begitu ini kita mengambil urusan orang yang paling miskin sudah. Tak ada yang mau nolong ya. Seumpama kalau kita sekarang ini sudah Masya Allah kita orang Islam di negeri kita ini semuanya begitu peduli ya, apalagi untuk urusan mati ini.
peduli malah berlebihan, sudah ada simpanan ya. Orang yang belum mati kain kafan sudah ada. Hebat itu. Bahkan ada ya orang-orang yang soleh itu dia menyimpan kain kafan untuk dia nanti ketika mati ini yang dikafankan. Ada orang kafan itu menyimpan kain. Aku dari Mekah, ya aku umroh ini, aku gosokkan ke Ka'bah, aku kasih air zam-zam, aku ini disimpan sama dia buat aku nanti mengkafani. Ya berkahnya mungkin di situ juga ada banyak. Ada orang yang datang kepada kita minta surban. Bib, aku surban itu aku mau nanti kalau mati aku mau dikafani juga dengan surban. Ya kebetulan ada lebihan surban kita kasihkan. Tapi aku doakan mudah-mudahan panjang umur ya Bang. Sehat orang itu. Dulu sudah sakit gini aja sudah itu minta. Setelah kasih kita lihat, kita datangi sehat orangnya. Bisa jiban ya bisa, tenang alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Jangan-jangan habis dikasih surban meninggal orang ini. Ya. Bukan tuh nggak tua betul orangnya masih agak muda. Masya Allah. Tetangga kita jamaah kita di Amuntai itu. Sekarang alhamdulillah masih hidup orangnya. Mudah-mudahan panjang umur. Ya. Itu mengkafani itu caranya begitu. Nanti kalau yang ilmu-ilmu yang begini ini kalau sampai mau jadi khusus orang yang itu harus belajar yang lebih detail lagi ya. Yang detail bagaimana aktualnya. Tapi paling minim tadi itu cukup sudah. Kalau keadaan nggak ada lagi ya maju kita itu. Kalau berani ya. Ada orang itu menghadapi orang mati itu wani, ada yang tidak wani, tidak berani, ada yang takutan ada. Kadang-kadang orang sakit kita takut, ada orang itu. Saya punya menantu saya itu gitu ya. Jangankan sama orang yang meninggal, orang sakit itu takut, gak berani. Kalau jenguk dia di luar aja, tidak berani masuk kan. Tidak tahu apa sebabnya. Wallahu a'lam. Allah mesti memberikan seperti itu ya. Tambah sedikit lagi. Wa aqallu sholati alaihi, dan paling minimnya menyembayangi mayit ayyan wiya fi'la sholati alaihi wal fardi. Wa yu'ayyinu wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun in qadara. Tsumma yaqra'ul Fatihah, tsumma yaqulu Allahu akbar, tsumma yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad, tsumma yaqulu Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian assalamualaikum. Ini paling minimnya ya. Paling minim menyembayangi kepada orang yang meninggal, hendaklah dia itu niat melakukan sholat atas mayit, fardu dan fardu. Aku sengaja sembahyang kepada mayit ini fardu karena Allah Ta'ala, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu aja ya. Ada yang mengatakan mayit yang hadir, nah itu ada karena nanti ada sembahyang mayit ghaib, nggak ada mayitnya ya, jauh kita sembahyangi dari sini boleh. Mayitnya itu di Jawa nggak bisa ke sana, setelah sana disembahyangi kita nyembahyangi di sini boleh. Itu aku sengaja menyembahyangi mayit yang ghaib. Ya, sebutkan siapa yang ghaib itu, atau sebut ya sembahyang begitu. Nah, kalau di sini ya kalau diniatkan itu dalam hati ya, niatin dalam hati ya, niat itu dalam hati. Nah, fardu ain ya, wa yu'ayyinu ya. Nah, dinyatakan ya, ini yang hadir ya, usolli ala hadzal mayyitil hadir arba'at takbiratin ya. Aku sengaja sembahyang kepada mayit yang hadir ini. Atau itu banyak mayitnya, siapa nggak tahu. Imamnya aja yang tahu, yang ini aja usolli ala man sholal imam. Aku sengaja sembahyang atas yang disolati imam, fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala gitu. Jadi enggak repot ya. Boleh sampean. Ada lakian apa bini alaman sholat imam itu. Aku sengaja sembahyang kepada mayit yang disolati imam itu. Jadi enggak repot sampean. Allahumma ighfir lahu sudah. Laki kah lahu sama aja ya. Niatnya harus begitu. Alaman sholat imam. Kemudian setelah niat Allahu Akbar, nah, dia berdiri kalau bisa ya. Kalau bisa berdiri ya berdiri kan sholat fardu, berdiri. Kalau nggak bisa ya duduk dan seterusnya. Kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah selesai Fatihah kemudian Allahu Akbar, kemudian
dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minim dah. Ya, boleh tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Kemudian mengukur Allahu Akbar, kemudian baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, sudah cukup. Ya. Nah, kemudian yang keempat, assalamualaikum. Ada yang menambahi ya. Dan keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, kemudian kita berdoa. Ya. Jadi tambah banyak berdoa itu. Ya, banyak doa. Ini doa-doa yang paling minim ya. Kalau mau cepat. Ya. Kalau bagi orang yang tua-tua kepingin apa cepat apalnya kalau seperti ini. Kalau yang muda-muda ya belajar ya. Jadi begitu doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil, tambahan semua banyak nanti itu dalam hadis banyak. Ini kita ngambil cepatnya aja. Kebetulan pas bulan Ramadan ya, jadi cepat. Kemudian yang keempat kita assalamualaikum. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Karena doa itu. Jadi sembahyang ini adalah doa. Kita mendoakan saudara kita. Yang penting di dalam doa itu kita harus ikhlas ya. Jadi semua amalan-amalan itu doa kepada mayit ini kita harus ikhlas. Jangan ada dendam kepada orang yang sudah mati ya. Mestinya begitu ya. Kepada orang hidup pun kita jangan dendam. Siapapun orangnya ya. Bagaimanapun kesalahan orang kepada kita, kita jangan dendam. Apalagi sudah mati. Masih hidup jangan dendam ya. Kalau ingin disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikhlaskan ketika membaca doa itu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Allah pasti mengampuni. Kita masa tidak mengampuni orang itu, masih dendam. Ya urusan apa? Urusan dunia apalagi ya? Urusan dunia. Jangan ada dendam kepada siapapun ya. Dengan alasan apapun jangan kita ada rasa dendam di hati kita. Itu cara-cara yang paling efektif untuk mengikuti jejaknya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu hatinya nggak ada dendam. Ya, disalahi urusan pribadinya itu nggak pernah mereka dendam itu. Nah kita juga begitu dalam wala budda fiha min syurutis shalat wa tarkil mubtilat. Dan di dalam sembahyang daripada jenazah ini juga mengikuti syarat-syaratnya sholat yang tadi dijelaskan yang kemarin itu ya, dan rukun-rukunnya ya, dan meninggalkan yang membatalkan sembahyang. Nah, kalau rukun enggak ya, kalau sembahyang biasa kan ada rukuknya dan sebagainya itu ya. Nah begitu ya. Jadi di situ termasuk syaratnya sholat, juga termasuk syaratnya sholat jenazah, walaupun itu adalah fardu kifayah. Kemudian wa aqallu dafni khufratan taktumu raihatahu wa takhrisuhu minas siba wa yusannu an yu'ammika qadra qamatin wa bastatin wa yuwassi'a wa yajibu tawajjuhu ilal qiblah. Paling minim orang mengubur mayit yaitu galian yang bisa menyimpan baunya mayit ya, kan lama itu bau nanti, dan bisa menjaga mayit itu tidak diganggu oleh binatang buas ya, tutup kira-kira nggak diganggu binatang buas atau baunya itu tidak keluar ya. Ini paling minim ya, paling minim. Digali berapa, nah galian kira-kira, nah orang kan tahu kira-kiranya itu berapakah. Nah cuma disunahkan itu kalau di tanah biasa disunahkan kira-kira dalamnya seperti orang berdiri ya, orang berdiri qamah ya, berdiri berapa, 2 meteran ya, 2 meter dalamnya itu. Pokok orang berdiri di situ. Nah ada yang mengatakan sambil begini itu berarti 2 meter lebih. Kemudian dia lebarkan ya, dilebarkan wabastatin wa yuwassi'ah, wabastatin wa yuwassi'ah ya.
Jadi berdiri, kemudian dia itu melebarkan tangannya ya, melebarkan tangannya begini ya. Sejengkal kah atau segininya, sejengkal ini, satu tangan. Semeter lah, 1 meter kali 2 meter. Itu rumah idaman. 21 ya, 2 kali 1 rumah idaman. Rumah kita semuanya yaitu sudah. Kalau rumah di dunia ini ditinggal ya, gak ada orang. Rumah yang bagusnya bagaimanapun ditinggal ya. Makanya orang ulama itu rumahnya sederhana ya, supaya supaya dia itu ndak kecewa nanti ketika meninggalkan. Kalau bagus-bagus itu sepertinya kalau ditinggalkan itu ya, nah, itu juga. Jadi yang biasa-biasa aja mereka itu. Nah, kemudian diluaskan. Kemudian wajib menghadapkan mayit ke kiblat. Wajib menghadapkan mayit ke kiblat. Bagaimana kiblatnya? Ke sana, menghadap mayit ya. Jadi mayitnya itu miring, yang kanan ya, sisi kanannya di bawah, wajahnya dihadapkan ke kiblat. Diwajibkan itu. Jadi waktu ketika menguburkan, kalau sini bagaimana di kotak ya? Di kotak itu dihadapkan dulu ke kiblat, baru kotaknya diluruskan. Ya semua itu tempatnya begitu. Kalau ternyata nggak madep ke kiblat, salah ini, tapi sudah dikubur. Padahal lain-lainnya sama seperti itu. Setelah ada ukuran-ukuran baru, keliru ini. Wah, apa perlu dibongkar? Ya enggak sih, nggak usah. Keliru, ada orang dulu. Sekarang kiblat kan banyak dibetulkannya, salah. Yang dulu itu salah. Waduh, kurang pas ini. Ya nggak usah dibongkar ya sudah. Boleh aja sudah. Itu sudah kira-kiranya orang dahulu itu insya Allah benar juga. Kiblat itu kan yang paling banyak arahnya, bukan harus pas. Yang paling pas itu Imam Syafi'i. Nah, kalau sampai harus berarti orang mati dibongkar. Karena hukumnya wajib menghadapkan orang mati itu ke kiblat. Kalau nggak pas berarti harus dibongkar itu. Ya nggak begitu ya. Jadi sudah. Jadi kira-kira aja. Jadi untuk yang zaman sekarang ini banyak kan kiblat-kiblat yang dibenarkan ya, diluruskan ya. Nah itu nggak perlu kita ini nanti orang mati nggak lurus ini, dibongkar nggak perlu. Itu sudah cukup sudah. Yang penting sudah menghadap ke arah kiblat. Nah itu diantara secara singkat daripada untuk mengurus wajib ya. Kewajiban kita diantaranya orang muslim, yaitu ketika orang itu meninggal kita mengurus mayatnya, wajib hukumnya. Tapi kalau sudah ada yang mengurus, nah itu hilang kewajiban kita ya. Tinggal enak sekarang, kita tinggal cuma datang duduk sebentar, melawat katanya sebentar, nah itu sudah cukup ya, cukup. Kalau nggak bener-bener sibuk ya datang nih. Ya kalau sibuk orangnya jauh kayak apa? Ya didoakan ya. Mayit yang meninggal itu akan sawah fulan didoakan, bacakan Fatihah, dihadiahkan ya. Paling minim itu baca Fatihah, kita mendoakan orang paling minim. Ya kalau mau tambah Yasin lagi, surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, ya bagus. Nah, demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al lailatan hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم